Masuk lagi Yaris Lele 2015, bergerak oli dan sudah suara kasar. Sudah kita ponis untuk bongkar mesin. Terlepas ketika kita bongkar, apakah harus bongkar habis ataupun setengah. Sudah pasti ini oli slack. Ini ada penampakan hitam, dalamnya penampakan hitam. Kita dengar suara mesinnya kayak mesin genset sudah. Suaranya sudah suara kayak mesin dompeng, padahal sudah kita bebaskan tali kipas. Ini betul-betul suara mesin dan sudah kita ponis untuk bongkar mesin. Jadi bagi rekan auto, selalu pastikan ganti oli tepat waktu dan pakai oli bagus untuk mobil kesayangan Anda. Terima kasih. Rekan auto, lagi proses pembongkaran Yaris yang bunyi kasar. Olinya slack, luar biasa. Oli slack penyebab daripada telat-telat ganti oli dan kemungkinan oli palsu. Nih udah berlumpur, bisa lihat, luar biasa lumpurnya. Ini lagi proses pembongkaran silinder head. Bisa kita lihat, luar biasa dalamannya. Nantikan proses pembongkaran sampai dengan perakitan. Ini bisa lihat, luar biasa. Padahal ini cuma cover timing yang cuman sekedar kecipratan aja olinya. Sini lubang pompa oli, tapi bisa begini, luar biasa. Ini yang bilang-bilang ganti oli marketing, udah betul tuh. Ganti oli itu rutinitas mobil, bukan marketing. Bisa lihat, bisa lihat udah berlumpur kayak banjir. Ini lagi dibersihkan dulu sama anggota. Saking berlumpurnya, lubang baut pun udah tertutupi. Jadi kita bersihkan dulu lubang baut biar kuncinya gampang masuk, biar nggak slack. OCV-nya macet, nggak bisa buka. Resiko ketika kita bongkar akan patah. Di rekan auto ada bodi Excel yang terganjal sama OCV, sensor OCV. Jadi harus kita buka dulu sensor OCV, baru bisa kita angkat Excel. Ini OCV nya sudah macet total, nggak ada cara. Kalau nggak bisa kita bongkar mesin, ya udahlah, terpaksa untuk kita korbanin satu OCV nya, karena memang sudah luar biasa pokoknya.
Yang kasih oli palsu ya? Mobilnya, warna. Kena oli palsu, Pak. Wah, Kena telat ganti oli. enggak. Kalau orang beli yang lain itu nggak pernah kalau ganti oli. Ada di ininya kan? Di label lah. iya, palsu, Pak. Wah, berarti ini pas sebelumnya nih ya? Iya, mobil berapa lama kalau itu? Dari Januari kemarin. Cuman pas ganti awal, itu yang kapan dia dapat ke video itu waktu itu kan? Itu yang muncul indikator lampu oli itu. Nah, pas dicek sama orang bengkel sana, bilang temen dia bilang, nggak bergerak nih ya. Udah lah, dicek-cek, udah terbilang juga nih kayaknya si oli palsu juga. Cuma udah di set kan kita nggak terlalu yang bunyi kayak mana, udah ini lah, ada ditaruh minyak apa nggak tuh Engine flash. kayaknya. Dibilang kalau misalnya nanti berulang lagi bawa, emang kan nggak berulang lagi, emang kan mesin makin keras nih. Udah justru rupanya kan ditarik kipas nggak ada kan, aman dari kipas kan. Iya. Makanya dibilang oh, ini kayaknya yang punya lama. Tahu yang lama mungkin pemakaian Ganti oli. telat ganti oli. Ada nggak itu? Pemakaian itu belum kakak kan? Hmm. Jadi bisa kena habis itu kena oli palsu ya. Bukan itu kontrol. Kayak mana itu? Pindah segala macam. Jadinya Enggak enggak. yang itu Apa nanti jadi ada? ini yang dulu Kayak gitu juga kan? kan kerak ada semua. Iya. Oh iya. Yang depan dulu. Udah keras banget. Itu lah. Ini apa nih? Ada olinya? Oli. Olinya jadi keras ya? Gimana ya kok? Karena kan oli palsu itu kan ada yang campuran minyak goreng. Apa-apa kalau Sebenarnya pas bapak tuh bongkar kemarin, dia udah bilang itu cuman kan itulah karena pikir kan, oh udah aman, rupanya nggak aman. Hati-hati orang jual mobilnya. dia showroom, pribadi. Kak, bukan. Nggak, suruh dia bekas. Pribadi ya. Dari bang yang keputusan bang bukan kau dia bilang kayak nggak sampai hati kok bisa di ini kan. Ini keras nih bang, ini apa nih bang? Itulah dia keraknya. Allah sama. Itu kan mau beli video kan kalau itu. Ada, wah makanya mau ngecek langsung kan. Itu nih kayak nih kebak misalnya. Ini udah panas, sudah kering gitu kan. Kalau ini memang untuk balik. Patutlah buat mobilnya berat banget. Inilah efeknya. Itu kan apa itu kehilangan kan? Iya. Nggak belum Sampai buntung. Ini bener-bener bisa jadi masuk ke orang-orang lain mah. Wah ini nanti dibongkar semua agak sampai ini ke bawah nih. Ini kan metik, ini sebelah ada. Ya. Nyambung. Enggak, kalau ini enggak. Ini setengah nih bongkar. Oh ya sekarang bilang sama bang Ibu ya pak. Ganti oli nak. Ya. Dari Rani beli pertama ini belum ganti. Takutnya kan nggak ini. Lama nih bang. Lumayan maka itu Kira-kira dengan kendala kayak listrik mati ini kan karena kan banyak kayak itu segala macam kan untuk bersihin mungkin ini direndam gitu ya. rendam nggak kalau yang jadinya
Ini sebelum kita bongkar kayak gini, kita bongkar bagian bawah dulu. Dia Iya, kroasnya di sini dia duduknya. Nih kroasnya. Dia memanjang sampai ke sana. Iya. Kroas ini memanjang sampai ke sana. Dia di tiap putaran, semua putaran itu pasti ada penganjal. Ada sebagian yang memang lahar, ada sebagian metalan. Kalau itu ini kebetulan metalan namanya. Iya. Metal. Ataupun sebagian orang kita bilangnya bantalan. Iya, bantalan. Terus lihat metalan. Oke, yang kayak Bang Abu bilang, kita lihat dulu yang dari kecil ya. Betul. Jadi kami kemarin pun nggak putuskan dulu untuk bongkar. Kita buka dulu bak oli bawah kan. Pas kita buka bak oli bawah ya memang. Nampak kerak-keraknya? Memang. Langsung ini ya. Seandainya bak olinya nggak metalannya nggak termakan, kita nggak putuskan juga untuk bongkar. Nggak putuskan untuk tur mesin. Palingan kita bongkar kiri kanan untuk ini aja untuk bilas-bilas saja sih. Tapi kalau ini bentalan kena ya nggak ada solusi, tak harus bongkar. Iya. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya kan, ini di sini dia enggak naik oli, cuman olinya turun. Jadi ini kecipratan oli aja, tapi bisa bergerak begini. Ini kan kecipratan oli aja. Hah? Olinya udah tumpuk itu? Ya ini tumpuk nih. Iya. Ini biasanya kalau kayak gini kan sudah lumayan lama bertumpuk sampai menimbulkan kerak. Biasanya segitu. Itulah yang buat macet tadi ya. Iya, dia kan semua lubang olinya nggak teraliri dengan bagus, otomatis ada komponen-komponen yang tidak termasuk dengan bagus. Dia komponennya rusak, dia itu. Ya kalau untuk mobil modern sekarang kan lubang olinya lebih kecil daripada jarum. Nah ini kayak ini. Ini di sini ada lubang. Iya. Ada lubang oli dia. Oke lah. Berarti baru tahu yang di bantalan tuh ya. Betul, cuman ini mudah-mudahan kan nanti kan setelah kita bersihkan dia kan ada metode pengukuran. Kita ukur, kita ukur juga kan, ya kita perkirakan juga berapa biaya segala macam, nanti kita diskusikan. Karena kalau untuk mobil kan nggak overheat, jadi mudah-mudahan sih bawahnya itu nggak berat ya. Nah, ini kayak ini ya. Nah, ini dia saluran untuk oli turun. Kalau naik oli dia dari sini, ini naik oli sini, ini saluran turun. Ini harusnya dia blong nih. Nah, ini coba bayangin ini, harusnya nih dia blong. Nah, ini kan udah sumbat. Makanya harus dibersihin. Makanya kalau nanya ke saya pribadi, saya sudah tidak merekomendasikan lagi oli yang TMO punya untuk mesin. TMO sekarang yang produksinya Pertamina. Yang kayak kemarin Bang bilang. Iya betul, saya udah nggak merekomendasikan lagi gitu. Karena kita sering jumpa di lapangan kan, yang produk Toyota sih sering. Dia bisa gini sih lubangnya. Nah, ini kan belum semua lubangnya, lubang oli, lubang oli. Itu udah terpisah. Ini ya. Harusnya gitu ya. Iya. Ini kayak gini, kayak mana mau jalan lagi oli ya? Ya boleh. Boleh. Hah? Nanti saya berkabar lagi ya. Tinggal lihat kondisi real kan. Boleh.
Kita lanjutkan rekan auto. Kita harus bongkar di tempat yang kurang bersih, soalnya ini keraknya luar biasa. Sekali kita bersihkan tempat kerja kita, jadi kita bongkar aja di sini. Ini kebetulan mati lampu, kita nggak bisa gunakan peralatan yang berhubungan dengan listrik. Impact angin nggak bisa kita hidupkan, mati lampu. Ini dalam suasana bencana, turut berduka kepada korban bencana di Aceh, Sumatera. Kita mendoakan yang terbaik supaya cepat pemulihan. Kita alhamdulillah di sini di Banda Aceh untuk banjir tidak berdampak, cuman berdampak di bagian logistik, mati lampu, gas, dan juga yang lainnya. Ini luar biasa ini. Ampun, heran oli apa di sini. Jadi udah sampai yang punya, udah kita dokumentasikan, udah kita kasih nampak sama yang punya juga untuk kondisi mobilnya. Halo, ganti oli adalah Marketing. ganti oli adalah Marketing. Sudah selesai kita bongkar yang tadi seakan auto ini, sudah kita bersihkan. Semua anggota lagi kita analisa serta lakukan pengukuran yang sudah pasti bantalan nomor 1 termakan. Ini harus kita bubut, kita sesuaikan lagi, kita paskan. Nah, ini yang nomor 1. Ini lagi proses orderan barang dan mau kita bawa ke tempat bubut, serta yang lainnya lagi kita skor flap dan juga beberapa sudah kita bersihkan. Ini cover timing sudah kita bersihkan, sudah seperti baru. Begitu juga bak olinya. Kira auto lanjut tonton sampai selesai biar tahu prosesnya.